Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pendidikan agama Islam di kelas 2 dengan judul Mari Mengenal Allah Melalui Asmaul Husna. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali. Kira-kira anak-anak masih ingat enggak apa pengertian dari Al-Hafiz dan Al-Wali? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna yang ketiga, yakni Allah Al-Alim. Apa sih artinya? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau gaib. Bahkan yang kita sembunyikan pun sekecil apapun itu Allah mengetahui. Jadi manusia itu tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Kita bisa menyembunyikan dari orang lain, dari orang tua mungkin, dari guru, dari teman-teman, dari masyarakat, tapi kita tidak bisa menyembunyikan apapun itu di hadapan Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim. Jadi, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau melakukan perbuatan, kita mau mengucapkan sesuatu, maka harus dengan hati-hati. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi ketika kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik, kita ingat lagi, oh iya, Allah melihat aku, Allah mengetahui apa yang aku perbuat. Jadi kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Lanjut, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya, sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi Allah itu adalah zat yang tiada banding daripada makhluk-makhluk lainnya. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun tidak, bahkan di dalam hati kita pun Allah mengetahui. Bukti Allah Al-Alim. Salah satu bukti besar bahwa Allah Al-Alim adalah Al-Quran. Melalui firman-Nya, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum. Allah jugalah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan gambaran dahsyatnya hari kiamat. Nah, jadi Al-Quran itu selain kitab suci umat Islam adalah firman-firman dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad atau Nabi yang terakhir. Nah, di dalam Al-Quran itu adalah terdapat pelajaran-pelajaran penting, bahkan kisah-kisah para nabi terdahulu pun juga sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah nabi terdahulu, bahkan kejadian-kejadian yang belum terjadi pun sudah disebutkan di dalam Al-Quran jika kita mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Terutama kapan datangnya hari kiamat tidak ada manusia yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat dengan dahsyatnya kejadian hari kiamat itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara meneladani Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali karena ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, anak-anak coba kita cross check diri kita sendiri, kita cek diri kita kembali, apakah selama ini anak-anak ketika datang ke sekolah dengan niat untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, atau hanya supaya tidak dimarah orang tua di rumah, atau aku pengen jajan tempatnya Mbak Ipung makanya aku berangkat ke sekolah gitu ya. Jadi jangan jangan sampai muncul niatan-niatan seperti itu. Jadi ketika kita berangkat dari rumah, niatkan memang kita ingin menuntut ilmu ketika sampai di sekolah. Yang kedua,
Tidak malas dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga nih yang sering sekali terjadi di anak-anak. Kira-kira yang selama ini ketika sampai di sekolah waktu jam belajar malas-malasan siapa? Kalau masih ada, diperbaiki, ditinggalkan, kita berlatih untuk semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak bersikap sombong meskipun pandai. Nah, ini juga biasanya terjadi di anak-anak nih. Merasa paling pintar, merasa sudah bisa, terus akhirnya ketika Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu yang mungkin anak-anak sudah tahu, mengabaikan apa yang disampaikan. Atau karena merasa paling pandai di kelas ketika ada kawannya yang ingin meminta bantuannya untuk apa namanya? Membantu mempelajari materi yang mungkin temannya belum paham, dia menolak. Ah, nggak maulah aku, kamu belajar sendiri. Jangan seperti itu ya anak-anak ya. Karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, bukan salah satu cara meneladani Allah Al-Alim. Jadi ketika kita eh, bisa, ketika kita memiliki kepandaian lebih daripada kawannya, maka kita harus mau saling membantu. Yang nomor 4, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, ini maksudnya seperti apa sih? Jadi mudah sekali berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Contohnya, kita berlomba-lomba menjadi anak yang baik dengan bertutur kata yang baik, tidak kasar, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, apalagi segala kebun binatang keluar dari mulut ataupun omongan-omongan kotor lainnya. Kemudian kita tidak suka menjahilin kawan, tidak berantem, kemudian tidak membantah orang tua ataupun bapak ibu guru, kemudian juga bisa dengan berbagi atau bersedekah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tapi ingat, diniatkan kembali di awal hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah. Jangan kita melakukan sebuah kebaikan tapi karena ingin dipuji dari orang lain. Itu salah ya. Yang kelima, mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi tidak bersikap sombong meskipun pandai, maka yang kelima mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Ilmu apapun itu yang kita miliki, dianjurkan kita berbagi dengan orang lain. Jadi walaupun hanya sedikit ilmu yang kita punya, nggak apa-apa, kita kita sampaikan, kita amalkan, kita bagi kepada orang-orang yang mungkin belum memiliki ilmu yang kita punya. Contohnya, kita pandai dalam memasak. Nah, terus ada kawan nih yang nggak bisa masak, boleh kita berbagi. Atau kita pandai dalam menggambar, kita boleh juga membantu kawannya yang mungkin tidak pandai dalam menggambar karena eh, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu bisa menjadi ladang pahala yang tidak putus-putus nantinya bahkan sampai kita meninggal. Jadi jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu gitu ya. Nah, untuk Asmaul Husna Al Alim sampai di sini kira-kira anak-anak sudah paham atau belum? Kalau ada yang belum paham boleh tinggalkan di kolom komentar pesannya atau bisa kontak langsung di nomornya Ibu. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipelajarin di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.